Halo, apa kabar anak-anakku sayang? Kali ini kita bertemu di acara Satu Nama Mendongeng bersama Miss Tati. Acara ini dipersembahkan oleh Perpustakaan Satu Nama Yogyakarta yang berlokasi di Dusun Duet, Sedangadi, Melati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Miss Tati harap semoga kalian semua sehat, gembira, dan tetap semangat meskipun saat ini harus belajar di rumah karena adanya wabah corona. Semoga wabah ini segera berlalu ya. Nah, untuk kalian semua, kali ini Miss Tati akan membacakan dongeng yang berjudul Kisah tentang Tiga Mutiara. Cerita ini ditulis oleh Doni Kurniawan. Buku ini koleksi perpustakaan anak-anak Satu Nama. Untuk saat ini, kalian dapat berkunjung ke perpustakaan setiap hari Rabu jam 10 sampai dengan jam 14. Baiklah anak-anakku tercinta, silakan duduk manis dan kita akan menyimak cerita selengkapnya tentang Tiga Mutiara. Di sebuah hutan tinggallah seorang pertapa bijaksana. Ia memiliki 3 murid. Murid yang tertua adalah Tual, seekor babi hutan. Murid yang kedua adalah Mali, seekor orang hutan. Dan Saneh, seekor bekantan, adalah murid yang ketiga. Telah lama ketiga murid itu belajar pada sang pertapa. Suatu hari, sang pertapa memanggil mereka bertiga untuk berkumpul di dekat air terjun. Lihatlah sungai ini. Airnya mengalir ke bawah. Tahukah kalian kemana perginya air ini? Tanya sang pertapa. Tual menjawab, tentunya ke desa di bawah sana, Guru. Benar, air ini mengalir ke bawah, menuju desa untuk menghidupi semua makhluk di sana. Begitu juga dengan kalian, kata sang pertapa sambil mengambil sesuatu dari balik batu. Telah tiba waktunya bagi kalian untuk meninggalkan aku dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah kuberikan kepada makhluk di bawah sana, kata pertapa. Lalu pertapa itu memberikan kepada muridnya masing-masing sebuah bungkusan besar. Bawalah bungkusan ini dan pergilah mengembara. Ingatlah selalu apa yang telah kuajarkan. Setelah 5 bulan aku akan menemui kalian. Pada saat itulah aku akan melihat siapa di antara kalian yang paling baik. Begitulah pesan terakhir sang pertapa. Mereka bertiga berkemas. Setelah berpamitan, mereka berjalan menuruni gunung. Masing-masing memanggul bungkusan besar yang diberikan oleh guru mereka. Mereka tidak tahu isi bungkusan itu. Sang pertapa berpesan agar bungkusan itu dibuka setelah tiba di bawah. Di sebuah persimpangan, mereka bertiga berpisah. Mereka berjanji untuk bertemu 5 bulan kemudian. Tual memilih jalan ke kiri. Lama sekali ia tidak meninggalkan pertapaan, sehingga tak mengenal lagi jalan-jalan di sekitar tempat itu. Ia terus berjalan menembus hutan, hingga akhirnya berhenti karena jalan yang ia lalui terhalang oleh pohon-pohon besar yang amat rimbun. Tak mungkin ia dapat menerobosnya. Saat itulah ia teringat bungkusan pemberian gurunya. Dibukanya bungkusan itu dan ternyata isinya adalah sebuah kapak. Wah, cocok sekali guru memberiku kapak. Dengan kapak ini, aku dapat membuka hutan ini,
katanya gembira. Diayunkannya kapak itu kuat-kuat untuk menebang batang-batang pohon. 3 hari 3 malam Tual tak berhenti bekerja. Tidak mengherankan karena babi hutan adalah hewan yang amat kuat. Krak! Batang pohon terakhir yang menutup jalan telah roboh. Pekerjaan Tual telah selesai. Jalan yang semula buntu kini telah terbuka. Tanpa diduga, jalan itu dapat menjadi jalan pintas yang menghubungkan 2 buah desa. Berkat Tualah, penduduk di kedua desa tak perlu lagi melalui jalan memutar yang biasa mereka lewati. Mereka sungguh berterima kasih kepada Tual. Lalu bagaimana dengan Saneh? Saneh memilih jalan ke arah kanan. Berbeda dengan Tual, jalan yang ia lalui tak banyak rintangan yang berarti. Saneh tiba di tanah yang amat lapang. Ia tertarik dengan tempat ini. Di gunung tempat ia belajar, belum pernah ia melihat tanah seluas ini. Disinilah aku akan tinggal. Apa ya yang bisa kukerjakan di tempat ini? Tanya Saneh pada diri sendiri sambil membuka bungkusan yang diberikan gurunya. Apa yang ia bawa? Ternyata ia mendapat sebuah cangkul. Senang sekali Saneh mendapatkan cangkul. Dengan cangkul pemberian guru, aku akan mengolah tanah ini. Aku akan menanam jagung karena tak butuh waktu lama untuk memanennya. Kelak saat bertemu guru, aku pasti telah memetik hasilnya, kata Saneh dalam hati. Maka mulailah ia mencangkul tanah itu. Sementara itu, bagaimana dengan Mali? Ternyata Mali memilih jalan lurus. Sebenarnya, ia malas bepergian. Mali lebih senang tinggal di pertapaan karena ia dapat makan dan tidur sepuasnya dan tak perlu bekerja keras. Namun, sebagai murid, ia tak dapat menolak permintaan guru. Kalau bukan karena guru, aku tidak mau bersusah payah seperti ini. Gerutu Mali sepanjang jalan. Walaupun menggerutu, Mali tetap meneruskan langkahnya sampai akhirnya berhenti di tepi sebuah danau. Aku berhenti di tempat ini saja. Kakiku ini sudah tak kuat berjalan lagi. Aku lelah sekali. Keluh Mali malas. Mali berjalan mendekati sebatang pohon yang rindang untuk tidur. Namun, sebelumnya ia membuka bungkusan yang diberikan guru kepadanya. Ternyata isinya sebuah jala. Ada-ada saja guru ini. Untuk apa sih memberiku jala? Bukankah lebih baik memberiku uang atau makanan? Keluh Mali. Dari ketiga murid sang pertapa, Malilah yang mengeluhkan pemberian gurunya. Sementara itu, setelah berhasil menyingkirkan pohon-pohon besar yang menutup jalan, Tual mendirikan sebuah pondok besar. Bahkan, ia juga membuat pondok peristirahatan dan sebuah warung minum. Semuanya itu ia buat untuk para pejalan yang melewati jalan itu dan juga warga sekitar tempat itu. Wah, enak ya sekarang
ada tempat untuk istirahat? Dulu, sebelum ada pondok ini, kami kesulitan mencari tempat untuk istirahat, kata seekor kambing kepada tuan. Iya, dulu saya sering bermalam di hutan. Seringkali saya dirampok kelompok serigala yang menguasai hutan itu. Untung Pak Tual mendirikan pondok ini. Jadi, saya bisa istirahat dengan tenang di tempat ini, kata seorang pedagang. Saya senang sekali kalian mau mampir di pondok saya. Saya juga senang bisa menyediakan tempat istirahat untuk kalian. Silahkan menikmati hidangan yang ada. Semoga pelayanan kami memuaskan. Kami tunggu kedatangan kalian di lain waktu, kata tuan ramah kepada tamu-tamunya. Sementara itu, penduduk yang tinggal di sekitar pondok tual mengucapkan terima kasih kepada tual yang telah menolong mereka membuka jalan dan mendirikan pondok di tempat itu. Ternyata dengan kapaknya, tual telah mendatangkan banyak kebaikan bagi makhluk lain. Lalu, bagaimana dengan Saneh? Hari ini Saneh akan memanen hasil jerih payahnya. Ia tampak sibuk mengisi keranjang-keranjang besar. Tanah yang dulunya kosong, kini terlihat menguning oleh tanaman jagung yang ia tanam. Saneh tersenyum puas memandang tuaiannya yang pertama. Puluhan keranjang besar penuh dengan jagung yang telah kuning. Aku akan menjual jagung-jagung ini ke pasar. Pastilah banyak yang membutuhkan, kata Saneh dengan senang hati. Saneh gembira saat membayangkan banyak makhluk lain akan menikmati jagung hasil jerih payahnya. Dengan cangkul pemberian gurunya, Saneh menghasilkan bahan makanan. Lalu bagaimana dengan sang pertapa? Di atas gunung sang pertapa berdiri sendirian di atas sebuah batu sambil memandang ke bawah. Terbayang olehnya ketiga muridnya. Apa yang sudah mereka berbuat dengan bekal yang aku berikan ya? Tanya pertapa kepada diri sendiri. Tak terasa 5 bulan telah berlalu. Tibalah saatnya bagi sang pertapa untuk menjumpai ketiga muridnya. Dengan membawa sedikit bekal, ia turun gunung mencari murid-muridnya. Tual yang pertama kali ia jumpai. Sungguh senang hati sang guru saat melihat muridnya dapat menghasilkan banyak hal dengan kapaknya. Ia sungguh gembira mendengar tual telah berjasa besar bagi 2 desa di sekitar hutan ini. Tak keliru aku memberimu kapak, tual. Terima kasih, kamu telah menggunakannya dengan baik, kata sang guru sambil menepuk bahu tual. Selanjutnya, tual dan sang guru pergi untuk menjumpai Saneh. Setelah berjalan cukup lama, mereka berjumpa dengan Saneh. Saneh sedang sibuk menata hasil panennya di sebuah lumbung. Banyak sekali jagung yang ia panen dari ladangnya. Sang guru melihat Saneh telah menghasilnya banyak jagung dengan cangkulnya. Dan ia juga mendengar bahwa Saneh telah banyak berjasa karena menyediakan makanan bagi segenap penghuni hutan. Tak keliru aku memberimu cangkul, Saneh. Terima kasih, kamu telah menggunakannya dengan baik,
kata sang guru sambil menepuk bahu Saneh. Kini tibalah saat bagi sang guru, Tual dan Saneh untuk menemui muridnya yang terakhir, yaitu Mali. Saat mereka bertiga sampai di tepi danau, sang pertapa berkata, "Di tempat seperti ini, pastilah banyak hal yang sudah diperbuat Mali dengan jalannya. Namun apa yang terjadi? Saat ia berjumpa dengan Mali, ia dan kedua muridnya sangat terkejut. Jala pemberian pertapa terbentang di antara dua pohon, dan tampak Mali yang sedang tidur pulas di atasnya. Jala itu telah rusak karena tak terawat. Bahkan, jala itu telah koyak di beberapa tempat." "Mali," seru sang pertapa marah, "mengapa kamu tidak memakai jala itu untuk menangkap ikan, tapi malah kamu gunakan untuk tidur bermalas-malasan?" Gurunya tampak kecewa. Demikian juga kedua saudara seperguruannya. Mali, murid yang terakhir ini, ternyata tak menghasilkan apapun dengan jala yang diberikan oleh gurunya. Tapi bukannya malu, Mali malahan balik bertanya, "Mengapa guru tidak memberiku kapak atau cangkul? Lihat, aku tak memiliki apapun, karena guru hanya memberiku sebuah jala," kata Mali. Sang pertapa yang bijaksana itu hanya dapat menggelengkan kepalanya dengan sedih. 3 mutiara yang dimilikinya menghasilkan buah yang berbeda, walaupun dibina dengan cara yang sama. Nah, anak-anakku tercinta, demikian tadi akhir dari kisah tentang 3 mutiara, yaitu Tual, Saneh, dan Mali yang dimiliki oleh pertapa yang bijaksana tadi. Lalu nilai kebaikan apa yang dapat kita ambil dari kisah tentang 3 mutiara tadi? Ada 3 hal anak-anak. Yang pertama adalah tentang pertapa yang baik dan bijaksana, yang dengan rasa sayang mendidik ketiga muridnya, yaitu Tual, Saneh, dan Mali. Lalu yang kedua adalah keuletan dan kerja keras yang telah ditunjukkan oleh Tual dan Saneh. Mereka tidak menyia-nyiakan keterampilan, kepandaian, dan bekal yang dimilikinya. Tual dan Saneh juga berbuat baik pada banyak orang yang mereka temui. Dan nilai baik yang ketiga dari cerita tadi adalah persahabatan antara Tual, Saneh, dan Mali sebagai murid seperguruan. Anak-anakku, kesungguhan dan ketekunan Tual dan Saneh selama belajar di perguruan sang pertapa menjadi teladan yang baik yang patut kita contoh. Saat kalian sekolah, juga kalian harus jalani dengan tekun, dengan senang hati, dan sungguh-sungguh. Bahkan seperti yang kalian alami saat ini, yakni harus belajar dari rumah akibat wabah corona. Kalian tak boleh berputus asa. Ketekunan dan kedisiplinan belajar kalian pada saatnya nanti akan berbuah manis. Apa itu buah manisnya? Yakni kalian akan naik kelas dan nilai yang bagus. Talenta atau bakat yang Tuhan berikan kepada kita juga harus kita syukuri dan kita manfaatkan untuk kebaikan banyak orang.
Nah, anak-anakku tersayang, demikian tadi dongeng dari Miss Tati. Semoga bermanfaat dan membuat kalian tetap ceria, semangat dan bersyukur sebagai anak-anak Indonesia. Tiba saatnya kita berpisah, sampai jumpa di lain kesempatan, tetap di acara Satu Nama Mendongeng yang dipersembahkan oleh Perpustakaan Satu Nama. Salam ceria, dah.